Bayangkan, seorang raja muda di singgasana megah Majapahit, tiba-tiba lenyap dari sejarah. Mahkota api. Ia adalah Jaya Negara, putra Raden Wijaya. Dikenal lemah, penuh intrik, bahkan dibenci rakyatnya sendiri. Desas-desus mengerikan beredar, katanya ia dibunuh oleh tabibnya, Ratanca. Tapi anehnya, catatan sejarah penuh teka-teki. Siapa dalang sebenarnya? Majapahit pun bergetar, para bangsawan berebut kekuasaan, prajurit gelisah, rakyat tak percaya. Semua bertanya-tanya, siapa penerus tahta? Dan disinilah kejutan besarnya, kematian Jaya Negara justru membuka jalan lahirnya masa keemasan Majapahit, lewat Tribuana, Gajah Mada, hingga Hayam Wuruk. Ironis, seorang raja yang hilang tanpa jejak, justru menjadi pintu gerbang kejayaan terbesar Nusantara. Dengarkan, di Istana Majapahit, seorang panglima berdiri tegak. Wajahnya dingin, matanya membara. Di hadapannya tersaji buah-buahan ranum, lambang kenikmatan dunia. Namun ia berkata lantang, aku tidak akan menyentuh buah palapa, sebelum seluruh Nusantara bersatu. Sumpah itu mengguncang. Para bangsawan saling pandang, tak percaya seorang manusia berani menantang takdir sebesar itu. Tapi dari sumpah itulah lahir gelombang sejarah. Pulau demi pulau, kerajaan demi kerajaan, satu persatu tunduk pada Majapahit. Lautan yang dulu terpisah, kini menyatu dalam panji merah dan putih. Rakyat bersorak, kejayaan pun berdiri megah. Semua menunggu satu momen, Gajah Mada menyantap buah pertama setelah kemenangan. Namun, takdir berbalik tajam. Ia wafat, sebelum sempat menyentuh manisnya buah sumpahnya sendiri. Sebuah janji abadi, terkubur bersama legenda. Bayangkan ini, seorang raja agung, ditakuti sekaligus dipuja, tiba-tiba lenyap tanpa jejak di Laut Jawa. Desas-desus bergulir liar, ada yang bilang ia disergap badai, ada pula yang yakin ia dikhianati orang terdekatnya. Majapahit pun goyah. Para bangsawan berebut tahta, prajurit setia kebingungan, rakyat dicekam teror. Nama Hayam Wuruk yang dulu menggelegar, kini hanya jadi bisikan samar di balik kabut laut. Namun, di balik segala intrik dan perebutan kuasa, tersimpan satu fakta yang lebih mengerikan. Jasad sang raja tak pernah ditemukan. Dan hingga kini, nelayan di Laut Jawa masih bersumpah melihat sosok berpakaian emas, berdiri di atas ombak, menatap ke daratan, seolah menunggu saatnya kembali menuntut kerajaan yang dulu ia tinggalkan. Bayangkan sebuah negeri di mana satu biji emas jatuh di jalan, tak seorang pun berani menyentuhnya. Itulah Kalingga di bawah Ratu Shima. Hukum besinya mengguncang nadi rakyat. Siapapun yang mencuri, sekecil apapun, akan dihukum tanpa ampun. Kisah paling menyeramkan terjadi ketika seorang pangeran asing menjatuhkan kantong emas di pasar. Hari demi hari, koin itu tergeletak, membakar mata siapapun yang lewat. Rakyat gemetar, menahan godaan, menahan nafas. Namun, satu orang dungu akhirnya nekat menyentuhnya. Bukan rakyat jelata, melainkan putra mahkota sendiri. Semua mengira sang ratu akan goyah. Tapi tidak. Ratu Shima dengan wajah dingin memerintahkan, hukum tetap ditegakkan, bahkan darah bangsawan pun harus mengalir. Dan sejak hari itu, rakyat sadar, yang paling menakutkan bukanlah hukum, melainkan sang ratu yang tega mengorbankan darahnya sendiri demi kebenaran. Bayangkan sebuah kerajaan megah yang runtuh bukan karena musuh luar, tapi karena cinta yang salah arah. Bre Wirabhumi, pewaris darah raja, jatuh hati pada Bre Lasem, seorang bangsawan perempuan yang pesonanya mampu membuat para prajurit pun lupa pada sumpah setia. Namun, kisah asmara ini tak sekadar percintaan. Di balik senyum manis Bre Lasem, ada bisikan politik, ada api ambisi yang merambat ke dinding istana. Intrik demi intrik meledak, membuat saudara berbalik jadi musuh, prajurit Majapahit saling tikam di tanah sendiri. Semua orang yakin ini sekadar perebutan tahta. Tapi siapa sangka, akar perang Paregreg ternyata berawal dari hati yang tak pernah terikat pada satu nama. Dan ketika darah membanjiri halaman istana, rakyat baru sadar, kerajaan sebesar Majapahit bisa hancur, hanya karena cinta segitiga. Bayangkan seorang patih yang setiap langkahnya seperti dentuman genderang perang. Gajah Mada, nama itu saja sudah membuat musuh gemetar sebelum pedang terhunus. Bukan karena jumlah pasukan, bukan pula karena senjata tajam, melainkan karena otaknya yang tajam. Di medan perang, ia tak pernah menyerang lurus. Ia membiarkan lawan merasa menang, hanya untuk dihantam dari sisi yang tak pernah mereka duga. Setiap strategi seperti permainan catur, satu bidak maju,
10 langkah ke depan sudah ia rencanakan. Kerajaan tetangga lebih memilih tunduk ketimbang berhadapan. Mereka tahu, melawan Gajah Mada sama saja menandatangani kematian sendiri. Namun inilah rahasianya. Dia memang tak pernah kalah, karena ia tak pernah menganggap perang sebagai pertempuran, melainkan teka-teki yang sudah ia pecahkan jauh sebelum darah menetes. Bayangkan sebuah kerajaan maritim, tapi bukan sekadar tempat kapal berlabuh, melainkan pusat otak dunia. Sriwijaya bukan cuma perkasa di lautan, melainkan juga jadi universitas raksasa abad ke-7. Para biksu dari India, Tiongkok, bahkan Tibet rela menempuh ribuan kilometer hanya untuk menimba ilmu di sini. Ajaran Buddha, filsafat, hingga ilmu bahasa diperdalam di vihara-vihara megah yang berdiri di tepian sungai. Bayangkan puluhan ribu manuskrip, ratusan guru agung, dan perdebatan intelektual yang membakar semangat zaman. Sriwijaya adalah magnet, bukan pedang, tapi pikiran. Namun, di balik kejayaan itu, ada satu rahasia getir. Para pelaut asing yang datang bukan hanya mencari ilmu, mereka juga mengincar rahasia dagang Sriwijaya. Ilmu jadi umpan, perdagangan jadi jebakan. Dan begitulah, Universitas pertama Nusantara perlahan berubah, dari pusat pencerahan, menjadi panggung perebutan kekuasaan yang kelak menggerogoti kejayaannya sendiri. Bayangkan, senja merayap di langit Pajajaran. Prabu Siliwangi berdiri di puncak kerajaannya, matanya menatap jauh ke hutan rimba yang pekat. Genderang perang telah berhenti, tapi bukan damai yang datang, melainkan bisikan yang menggema di udara. Beliau tidak akan mati. Rakyat dan prajurit menyaksikan detik demi detik saat sang raja melangkah masuk ke hutan mistis. Tidak ada darah. Tidak ada jasad. Hanya aroma dupa yang terbawa angin dan jejak kaki yang lenyap di telan kabut. Teriakan para pengawal mengguncang bumi, tangisan rakyat mengiris malam. Namun kabar itu menyebar secepat kilat. Prabu Siliwangi Moksa, menolak tunduk pada kematian, menyatu dengan semesta. Berabad-abad berlalu, setiap malam purnama, sesajen diletakkan di altar tua. Angin dingin berhembus, tapak kuda terdengar samar di kejauhan, lalu hening kembali. Hingga fajar merekah, suara itu berbisik di antara dedaunan. Prabu Siliwangi tidak mati, ia hanya bersembunyi. Dan ketika rakyatnya memanggil, ia akan kembali. Bayangkan sehelai kain berkibar di langit Jawa abad ke-13. Dua warna sederhana, merah dan putih. Tak ada Garuda, tak ada lambang, hanya dua lapisan warna yang membelah udara perang. Itu bukan bendera Indonesia, melainkan panji-panji kebesaran Majapahit. Saat genderang perang ditabuh, pasukan Majapahit berbaris. Ribuan prajurit memandang panji itu seolah nyawa mereka dititipkan di sana. Merah, melambangkan keberanian yang membakar dada. Putih, kesucian tekad yang tak tergoyahkan. Dengan panji itu, Gajah Mada bersumpah mempersatukan Nusantara, dan darah pun tumpah di medan laga. Berabad-abad kemudian, ketika Indonesia lahir, rakyat memilih merah putih sebagai bendera. Tapi sedikit yang sadar, warna itu pernah berkibar jauh sebelum republik ini ada, di puncak kejayaan Majapahit. Twistnya, saat bendera merah putih kita berkibar hari ini, sebenarnya itu bukan hanya simbol kemerdekaan, tapi gema janji kuno Majapahit yang belum pernah padam. Bayangkan istana terbakar, darah menetes di lantai singgasana, dan seorang pemuda kurus berlari menembus malam. Dialah Airlangga, pewaris tahta yang nyaris dilumat perebutan kekuasaan. Semua orang mengira ia mati, lenyap di telan kekacauan. Tapi ternyata, ia hanya menunggu. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali. Bukan sebagai pelarian, bukan sebagai anak raja yang kalah, melainkan sebagai api yang siap membakar dunia. Dari reruntuhan, Airlangga membangun kahuripan, kerajaan yang menjelma pusat kekuatan baru di Jawa. Pedang musuh patah, dinding benteng runtuh, dan nama Airlangga bergema hingga ke pelosok Nusantara. Namun, justru di puncak kejayaan, ia melakukan sesuatu yang tak terpikirkan siapapun. Airlangga membagi kerajaannya sendiri menjadi dua. Sebuah keputusan yang mengguncang, menyisakan tanya, apakah itu kebijaksanaan seorang raja, atau justru awal dari kutukan yang tak pernah selesai?